mau mengatakan begini, Pak Jarod. Anda percaya Tuhan kan? Saya yakin Anda tidak akan membuktikan keberadaan Tuhanmu. Akalmu tidak akan dapat mengukur Tuhan. Akalmu tidak akan dapat menangkap Tuhan. Karena Tuhan itu tak terhingga. Sedangkan akal kita ini terbatas. Tidak mungkin sesuatu yang terbatas bisa mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Sebaliknya orang yang tidak percaya Tuhan pun tidak punya bukti, tidak bisa membuktikan akan ketiadaan Tuhan kok. Itu yang persoalannya. Jadi kita jangan menuntut bahwa kita jatuh cinta pada Tuhan, kita harus bisa mengenalnya, mengetahuinya, melihatnya dan sebagainya. Kemudian yang ingin saya jelaskan lagi, bahwa kita mencintai sesuatu yang kita tidak pernah menemuinya. Saya mencintai Rasulullah. Apa saya pernah ketemu? Orang mana sih Kanjeng Nabi Muhammad itu? Orang Arab. Kapan lahirnya? 571 Masehi. Sekarang 2020. 1400. Kenal juga enggak kok. Lalu dasarnya apa kita mencintainya? Ya ada jasa-jasanya, itulah kita mencintainya. Yang belum lama Jenderal Sudirman juga aku mencintainya. Kenapa? Dia punya jasa, kita bisa merdeka. Itu perjuangan beliau. Jadi kita mencintai itu ya tidak mesti harus ketemu dong. Betul enggak? Nah, lalu maksudnya seperti apa kita? Ya enggak bisa. Sekarang saya nanya kepada yang hadir semuanya ini. Kalian semuanya mencintai dirimu enggak? Orang mencintai dirinya enggak? Mencintai enggak? Engkau mencintai dirimu enggak? Anda udah kenal ke diri kamu? Kalau Anda kenal dirimu, Anda kenal Tuhan kok. Sampai sekarang kenal enggak? Pernah lihat rohmu? Lihat nyawamu? Lihat jiwamu? Lalu Anda senang juga, cinta juga. Anda bekerja siang malam mencari nafkah untuk menyenangkan diri semuanya. Hubbun nafas, mencintai dirinya sendiri. Padahal dia tidak tahu kok. Jadi artinya bahwa di sini kita dalam beragama itu sesungguhnya saya tidak penting dengan logika itu, tapi dengan rasa kok. Karena bagaimanapun kalau kita sampai sekarang orang membuat rumusan-rumusan logika untuk menetapkan Tuhan ada dengan dalil-dalil kosmologi, dalil-dalil fisika, ada langit, ada bumi sebagai bukti adanya Tuhan. Ya kan begitu. Ini juga dalil palsu ini sebetulnya. Itu hanya sekedar mendekatkan pemahaman anak didik kita yang masih dini bahwa setiap apapun yang ada mesti ada yang mengadakan. Ini HP ada berarti ada yang membuat, tidak mungkin jadi sendiri. Itu betul logika anak-anak. Tetapi begitu untuk membuktikan keberadaan Tuhan adanya langit bumi itu nggak bisa. Kita akan terjebak nantinya. Oke. Sebelum Tuhan menjadikan alam semesta, belum ada langit dan bumi. Tuhan ada nggak? Tidak punya bukti. Berarti Tuhan nggak ada buktinya aja. Masuk nggak pikiran? Sebelum Tuhan bikin langit ada bumi, ada Tuhan nggak? Buktinya mana? Anda tidak punya bukti. Anda akan mengambil konklusi, kesimpulan Tuhan tidak ada karena tidak ada bukti. Dan nanti setelah kiamat digulung semuanya dan Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan besar ini? Lillahil wahidul qahar. Ketika nanti Anda ditanya nanti setelah langit bumi hilang, masihkah engkau percaya Tuhan ada? Percaya. Mana buktinya? Melongo. Nggak ada buktinya. Ya kenapa? Karena langit bumi ini adalah minal mumkinat, sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Bagaimana bisa menetapkan sesuatu yang wajibul wujud, sesuatu yang pasti adanya? Kita masih dalam filosofis persoalannya. Supaya kita yakin bahwa
Lalu akhirnya, oke itulah. Kemudian kok ceritanya katanya cerita perempuan bagaimana? Lah, orang cinta Tuhan itu artinya apapun yang diciptakan Tuhan pasti dicintainya. Kalau aku mencintai istriku, aku pasti mencintai anak-anaknya dong. Iya, perasaan juga saya rawat kok. Betul nggak? Saya berikan perhatian dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang sudah cinta Tuhan, itu tidak ada dendam dan kebencian dalam hatinya. Apalagi orang yang baik, orang yang menjahati kita juga kita nggak punya rasa dendam dan kebencian kok. Kang Obed murid saya, anak saya nakal, ditabok enggak? Nah itulah, karena kalau kita mencintai Khalik, ya otomatis kita harus mencintai makhluknya juga. Kalau tidak ya tidak fair namanya dong. Saya kira seperti itu. Jadi ketika seseorang itu memang hati sudah mencintai Tuhan, melihat janda yang mandul, ya kan itu, lalu mencintainya, itu bersumber dari cinta Tuhan juga. Nah ketika kita mencintai kepada sesama, kalau bersumber dari cinta pada Tuhan, itu akan abadi. Istri saya juga bertanya, Buya cinta gak sih sama saya? Saya bilang enggak. Saya sudah kapok ya, sudah berulang kali ya, sudah ikrar bahwa cintaku tidak akan kuberikan kepada siapapun, hanya kepada Tuhanku. Tapi istri saya cerdas juga. Aku juga sama, tidak cinta kamu kok. Aku juga cinta sama Tuhan aja. Yaudah kalau begitu cinta kita bertemu di samping Tuhan. Makasih.